Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita mau memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelum merenungkannya, mari kita bersama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk boleh menikmati berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan hari ini, biarlah dalam memulai segala aktivitas kami, terangi kami dengan firman Tuhan, dan biarlah kami hidup di dalamnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, Rabu, tanggal 10 Mei, Roma 12 ayat 20, tapi mari kita membacanya dari mulai ayat 20 sampai dengan 21. Demikian tertulis dalam Roma 12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara kasih Tuhan, sudah menjadi natur kita atau kodrat kita dan kodrat dunia ini, ada hukum yang namanya sebab akibat. Dan suatu tindakan akan mengakibatkan hal yang lain. Bahkan inilah yang melegalkan atau membenarkan adanya sifat balas-membalas. Dan juga kita tahu bahwa dunia juga mengajarkan bahwa yang kuat dia yang akan menang. Dan yang menang, dominasi diperolehnya, kekuasaan bagi para pemenang. Dan pemenang menerima semuanya, hadiahnya. Winner takes all. Nah, saudara kasih Tuhan, dunia memang seperti itu. Sehingga, marilah bayangkan betapa banyak ternyata trauma, juga rasa sakit, akan dendam. Dan karena yang kuat yang menang, tentu yang telah dilemahkan berangkat lagi untuk menjadi kuat. Dan saling membalas tidak ada pernah berhenti. Itulah yang namanya dengan kejahatan jika dibalas dengan kejahatan. Saya kasih Tuhan, apakah demikian juga orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yang telah menerima penebusan dan kasih karunia dari Tuhan? Hari Minggu lalu kita diingatkan bahwa kita sebagai orang-orang yang telah merayakan kebangkitan Kristus dan menjadi bagian dari kemenangan Kristus, kiranya hidup kita juga menyatakan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Dan apa yang baru? Kalau dunia, tempat di mana kita hidup, sudah kodratnya, sudah nature-nya seperti itu. Kalau kita, apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan mau mengajarkan kita pada hari ini. Ingatlah untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Wah, inilah yang berat mungkin kita selalu katakan. Kasih memang pendeta tidak semudah seperti mengatakan kasih kita melakukannya. Dan kasih Tuhan memang benar. Kita harus keluar lebih daripada kodrat atau natur kita. Atau tabiat kita. Oleh karena itu memang untuk melakukan kasih kita butuh yang namanya kekuatan tanda kutip supranatural atau adikodrati. Dan itu berarti kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan kita. Bagaimana kita memutus kekuasaan dunia atas kehidupan manusia. Untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Untuk memutus trauma itu. Untuk memutus dendam dan kejahatan. Bagaimana caranya? Ada dua cara mungkin yang bisa kita lihat. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Artinya di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan berarti kita menjadi orang yang bodoh atau menjadi yang paling lemah, tidak. Tetapi menggantikan kemarahan dengan keramahan, dengan hospitalitas. Dan juga kekuasaan, kerakusan, keserakahan, dominasi itu kita gantikan dengan kemurah hatian. Dengan mengingat kemurahan hati Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan pengorbanan yang besar. Sudah sewajarnya hidup kita ini menunjukkan murah hati. Dan juga keramahan Tuhan kepada kita. Itu juga yang mau kita tunjukkan kepada dunia. Oleh karena itu biarlah hari ini, mari kita dengan sukacita melaksanakan, menjalani hari-hari kita. Dengan penuh keramahan dan juga kemurah hatian. Dan dengan demikian ternyata dikatakan dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Atau dengan bahasa lain, dalam terjemahan yang lain bisa dikatakan seperti membuat dia malu. Tujuannya bukan membuat orang itu malu, tetapi membuat dunia ini menjadi malu.
Ternyata ada manusia-manusia yang bisa mengubah, memutus tali kodrat kejahatan itu dengan kebaikan. Dan itu tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang percaya. Apa yang saudara kasih Tuhan? Untuk mengasihi, untuk menyatakan keramahan, dan juga kemurah hatian. Tentu kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan itu dengan firman-Nya dan dengan Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu jalani kehidupan kita hari ini dengan keramahan dan kemurah hatian. Dengan demikian kita sedang memutus kuasa dan dominasi dunia atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan Tuhan, terlebih untuk firman Tuhan. Berkatilah biarlah menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami dimampukan untuk menyatakan kasih Bapa kepada seluruh umat manusia. Dan biarlah melalui kehidupan kami, segala pujian hanya bagi Tuhan semata. Dan bantu kami, tolong kami untuk menunjukkan keramahan dan kemurahan hati. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.